Sahabat Hikmah, bagi sebagian orang, golok dibutuhkan untuk membantu memudahkan aktivitas mereka sehari-hari. Namun sekarang, untuk mendapatkan golok seperti ini, sudah jarang ditemui penjual yang berkeliling membawa dagangannya. Di Desa Sukamanah, Sukabaki, Cianjur, Jawa Barat, masih ada seorang pandai besi yang membuat dan menjual golok serta ragam pisau keliling kampung. Bapak ini bernama Pak Didi. Di usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, ia tetap setia menjadi pengrajin golok. Pekerjaan yang di masa kini sudah sangat langka. Nggak ada lagi kerjaan, nggak ada lagi keterampilan, nggak bisa yang lain-lainnya, cuma bisa bikin golok atau nepik pisau. Golok dan pisau buatannya itu kemudian dibawa keliling dari kampung ke kampung dengan berjalan kaki. Barang-barang itu dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp20.000. Namun, mengingat golok serta pisau bukanlah barang kebutuhan setiap hari, butuh perjuangan keras bagi Pak Didi agar dagangannya laku. Ya, kadang-kadang tadi juga, kadang-kadang ada yang laku 1, kadang-kadang laku ya 2. Ya tergantung, ya berjuangnya jualan, rezekinya itu ada yang beli. Kadang setiap hari juga nggak ada yang beli. Tapi tetap berjuang, harus mencari nafkah untuk susah nasi. Kesulitan menjual golok itu masih ditambah dengan kenyataan Pak Didi harus bersaing dengan produk pabrik yang dijual di toko-toko. Bahkan sudah banyak membuat golok tradisional lain yang tidak sanggup bertahan. Kalau bagi mah nggak takut sama kalah sama pabrik, perusahaan yang besar, ya percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin hidup pasti ada rezekian lah. Tapi dengan kesabaran, ya berjuang, harus berjuang, tetap berjuang. Pak Didi tak setiap hari berjualan. Biasanya ia membuat dulu golok dan pisau hingga terkumpul dalam jumlah banyak, baru dijual. Dalam seminggu, Pak Didi hanya berjualan keliling 3 kali saja, sehingga penghasilannya pun sangat tidak menentu. Ya, tadi juga ya, bilang ya cukup, dicukupin ya cukup, ya nggak cukup, kepala cukup. Dengan segala kesulitan dan kendala yang dihadapinya, Pak Didi tidak pernah patah semangat. Meski peluh membasahi tubuh dan kaki harus melangkah jauh, Pak Didi pantang mengeluh. Semua ikhtiarnya demi menghidupi keluarga. Dua, yang ini nih. Yang ini sama ini nih. Harga 180 aja ya. Tentu adanya 80 Pak. Iya, udah. Makasih Pak nih. Keunggulannya karena goloknya tajam-tajam aja, enak dipakainya, awet goloknya, nggak cepet tumpul. Ya buat saya 1, ya buat ngasih orang tua 1, gitu. Jadi belinya 2 sekalian, mumpung Pak Didinya lagi lewat. Untuk membuat golok, Pak Didi membutuhkan besi sebagai bahan baku utama. Besi-besi itu diperolehnya dengan membeli dari pengepul. Namun biasanya sekali mengeluarkan modal untuk belanja besi, stok besinya dapat dipakai hingga beberapa minggu. Selain besi, Pak Didi juga memerlukan bahan lain berupa kayu guna membuat gagang dan sarung golok. Tidak seperti besi yang mesti dibeli, kayu bisa dicari Pak Didi di kebun milik tetangga secara cuma-cuma. Bahan-bahannya, ya kalau bisa punya duit ya beli. Ya kalau nggak punya duit ya bekas-bekas bangunan. Ada yang barang-barang bekas, ngasih ya diambil. Ya kalau yang dibeli ya kalau lagi ada duit ya dibeli, ya. Kalau buat gagangnya nyari-nyari aja ke pohon-pohon, buat bikin perahnya juga tuh. Sehari-hari, Pak Didi tinggal di rumah sederhana ini hanya berdua dengan ibunya yang sudah berusia 83 tahun dan sakit-sakitan. Rumah ini juga sekaligus menjadi bengkel Pak Didi membuat golok dan bermacam pisau.
Pak Didi memulai proses pembuatan goloknya dengan membuat gagangnya terlebih dulu. Proses gagang, bikin perah. Sambil itu baru nyari pohon. Kalau udah dapat nyari pohon, saya potong. Udah potong baru ditupas. Perah langsung ditupas, langsung dibikin gambar, langsung dibentukin. Kalau ya udah bentuk langsung dibor, kalau masuknya itu ke kepalanya itu ya untuk golok. Tidak lama waktu yang diperlukan Pak Didi untuk menyelesaikan satu gagang golok, hanya sekitar setengah jam. Selesai membuat gagang, dilanjutkan dengan membuat sarung golok yang prosesnya sedikit lebih lama, bisa sekitar 1 jaman. Terus bikin sarung seperti kalau di Sunda mah seperti serangga lah gitunya. Sama juga dipotong, dibentukin sama golok, langsung dipotong, langsung disiris, dibelah pakai gerinda. Setelah gagang dan sarung golok yang bahannya dari kayu selesai dibuat, Pak Didi pun mulai mengerjakan goloknya. Selanjutnya ya bikin golok yang saya lagi bikin golok terus. Ya cari besi yang besinya minimal yang dibuat, yang baru dibakar. Udah dibakar baru jadi diketok terus. Tangan Pak Didi yang sudah mulai keriput masih terlihat terampil dan cekatan selama proses ketok besi menjadi golok. Karena faktor usianya yang beranjak menua, dalam sehari kadang Pak Didi hanya bisa menghasilkan 1 golok saja. Kalau udah jadi langsung bedoknya seperti sesuai dengan aturan, dengan disamakan sama gitu serangganya, langsung dimasukin. Nanti lagi digosok lagi pakai gerinda supaya putih, rapi, lurus, tajam. Langsung gerindanya juga ada, langsung prakteknya juga bisa ada, langsung udah rapi ya baru dimasukin. Udah ketahuan bisa bagus, udah semoga maksimal mungkin ya udah. Hidup berdua dengan ibunya yang sudah sangat sepuh, Pak Didi pun selalu meluangkan waktunya merawat sang ibu. Apalagi kondisi kesehatan ibunya mulai banyak keluhan. Iya, anak ibu udah ada, ya sakit kesapean gitu. Paling jantung sok ranyut gitu kan, hari jantung sok ngageder gitu, sakit bungkul. Mak Nono pun hanya bisa menggantungkan kebutuhan hidupnya sehari-hari dari hasil pekerjaan Pak Didi berjualan. Usianya yang sudah sepuh tak memungkinkan nenek untuk mencari nafkah. Secekap-cekapnya sore ibu. Alhamdulillah gitu. Kanggo mama. Ya, punya penyakit gula. Ya kadang-kadang mah, kadang-kadang sering muntah. Bahkan kakinya juga sekarang juga gatal. Maka saya juga gak bisa kerja jauh. Kata kasihan sama ibu. Makanya mau hidup mau mati sama ibu aja udah. Berjuangkan ibu lah, udah gak mau pisah sama ibu. Suka pisah rumah tangga, suka sama anak, pisah. Kalau anak nggak ngaku, kalau ngaku ya silakan, kalau nggak ngakunya silakan. Tapi saya juga sampai ibu nggak mau pisah. Sahabat, sudah menjadi kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua, menjaga dan merawatnya ketika dalam keadaan sakit. Sebagaimana yang dilakukan kedua orang tua ketika saat kita kecil sedang sakit. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Demi menambah penghasilannya yang tidak menentu berjualan golok, Pak Didi terkadang bekerja sebagai kuli bangunan. Upah menjadi kuli bangunan bisa digunakan untuk makan dan bertahan hidup saat goloknya tidak laku.
Semua cobaan bagi Pak Didi hanyalah ujian yang harus dijalani. Ditinggal anak dan istri, hidup pas-pasan dengan pendapatan yang tak bisa dipastikan, malah semakin mendekatkan Pak Didi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala masalah hidupnya ia pasrahkan hanya kepadanya. Sahabat, walaupun di tengah kesibukan mencari nafkah, namun Pak Didi masih setia merawat orang tuanya yang sedang sakit. Begitu juga dengan Ibu Mariyati yang menjadi tulang punggung keluarga, berjualan bunga hias buatan sendiri. Namun, dengan penuh kasih sayang, tetap merawat suaminya yang terkena stroke. Dari kisah Bu Mariyati dan Pak Didi, semangat pantang menyerah serta kesabaran menjadi inspirasi yang dapat kita petik dalam mengarungi kehidupan. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.